Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca UTS ini kita bertemu perkuliahan manajemen keuangan lagi. Mungkin kita perkuliahan ini pasca UTS ini yaitu ada sekitar 5-6 pertemuan lagi, mulai hari Senin ini, kemudian minggu depan, kemudian mungkin agak terpotong di liburan Idul Fitri. Pokoknya kita nanti ada perkuliahan itu sampai bulan Juli ya untuk UAS, karena kita di sini di manajemen keuangan ini ada sekitar 5 materi lagi. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai yaitu investasi dalam piutang ya. Investasi dalam piutang tentu adalah, kalau kita arti secara umum, piutang itu adalah tagihan kita kepada pihak lain. Tentu dalam hal ini adalah kita bukan menghitung piutang secara pribadi, tapi piutang dagang atau piutang dalam bisnis, atau dalam bahasa akuntansinya yaitu akun receivable. Oke. Jadi di sini perlu adanya manajemen keuangan dalam bagaimana kita mengelola piutang. So piutang itu di satu sisi, kalau di dalam neraca biasanya itu ada muncul piutang, bahkan piutang itu masuk dalam modal kerja. Piutang itu dalam satu sisi adalah aset lancar, tapi di sisi lain piutang juga memiliki risiko. Apa risikonya? Apabila piutang ini tak tertagih. Oke. Kita akan membahas di sini yaitu judul manajemen keuangan hari ini, yaitu mengenai investasi dalam piutang ya. Ini investasi dalam piutang. Oke, kita definisi dulu ya, sebelum masuk ke materi yang lebih mendalam. Piutang adalah suatu jenis transaksi akuntansi yang memiliki pengertian ya, penagihan kepada konsumen ya, yang memiliki hutang. Dia memiliki hutang pada kita. Dalam di istilah akuntansi biasa disebut dengan accounts receivable ya. Dalam akuntansi biasa disebut dengan akun receivable. Mungkin kalau Anda dapat mata kuliah di lab untuk mayem itu muncul namanya akun receivable. Kalau orang yang punya utangnya disebut dengan akun payable ya. Di sini mungkin setiap perusahaan itu punya berbeda-beda dalam kebijakan piutangnya. Terkadang ada perusahaan ya, dia lebih suka menjual produknya secara kredit. Tapi ada juga perusahaan yang tidak suka menjual secara kredit, yaitu dengan cara langsung dibayar tunai oleh konsumennya. Nah, itu bermacam-macam setiap perusahaan ya. Jadi ada yang secara kredit, ada juga yang membayar tunai. Tentu yang harus kita hitung di sini apabila ada perusahaan menjual secara kredit ya. Analisa piutang juga ini sangat bermanfaat sekali bagi perusahaan-perusahaan bank yang memberikan kredit ya. Ya, itu juga perlu adanya analisa piutang ya. Nah, ada juga perusahaan dagang yang yang menjual produknya secara kredit. Jadi intinya kita akan menghitung ya piutang ini, yaitu kita cash ya. Di sini, sorry. Kita menghitung cash. Kalau kita lihat ini kan uang ya, cash, persediaan barang dagangan dijual konsumen ya, tapi secara piutang ya, secara piutang. Bedanya kalau secara tunai, cash, inventory, sales jadi cash. Tapi kalau piutang, cash, inventory, bayarnya nanti karena piutang. Nah, pas nantinya ini perusahaan itu berbeda-beda. Ada yang misalkan pembayarannya 6 bulan, ada pembayarannya 2 bulan, ada pembayaran. Jadi ini nanti kita akan menghitung nanti pas akhir bab ini, yaitu menghitung mengenai turnover receivable. Berapa kali penagihan utang, berapa kali pembayaran hutang konsumen ke kita. Jadi intinya kita akan nanti menghitung ini panjangnya ini. Ada yang panjang sekali ya, ada juga pendek. Nah, semakin panjang
jalur ini ya, dari cash kemudian orang bayarnya agak lama, ini tentu investasinya juga agak besar ketimbang mereka yang pembayarannya pendek. Itu investasinya agak kecil, tapi kalau ininya agak panjang tentu investasinya juga besar ya. Oke, selanjutnya adalah ya, kalau kita lihat di sini ada kata-kata modal kerja. Piutang itu adalah bagian daripada modal kerja. Perputarannya harus lancar. Nah, lancar tidaknya ini relatif. Ada yang 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan dan sebagainya. Maka perlu memanage, mengelola piutang. Karena apa? Karena menyangkut nanti jumlah piutangnya, pengendalian pemberiannya dan pengumpulan piutang, evaluasi terhadap kebijakan kredit yang dijalankan oleh perusahaan. Sebab piutang ini saya katakan di awal tadi, di satu sisi piutang ini adalah harta lancar ya, tapi di satu sisi dia juga memiliki resiko apabila hutang itu tidak tertagih. Oke. Sebetulnya apa sih yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang? Jadi apa sih faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menginvestasikan uangnya, ya, menginvestasikan hanya besar kecilnya yang diinvestkan ke piutang itu dipengaruhi oleh apa saja. Jadi perusahaan menanamkan investasinya dalam hutang, pasti ada yang besar, ada yang kecil. Itu dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama, volume penjualan kredit. Oke, gitu. Ada 3 ini yang mempengaruhi besar kecilnya perusahaan dalam menginvestasikan dalam piutangnya. Yang pertama, penjualan kredit. Ada perusahaan itu dia itu lebih suka yaitu dengan menggunakan penjualan kredit ya. Nah, semakin perusahaan itu lebih suka menjual secara kredit, berarti perusahaan harus investasi yang besar pada piutang. Saya berikan contoh begini. Misal ada sebuah perusahaan itu menjual produk-produk elektronik ya. Perusahaan itu lebih suka menjual secara kredit. Tentu dengan secara kredit ini pasti dia ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar sesungguhnya, yaitu dengan adanya interest atau bunga tadi ya. Semakin panjang orang itu semakin sering mengangsur secara jangka panjang, maka profitnya juga semakin besar. Nah, jadi perusahaan yang lebih suka menjual kreditnya menjual secara kredit lebih suka, maka di sini perusahaan harus investasi besar pada piutang. Ya. Selanjutnya, masalah syarat pembayaran kredit. Perusahaan juga berbeda-beda. Ada perusahaan yang menerapkan syarat pembayaran yang lunak. Artinya, yaitu perusahaan itu di sini lunak di sini artinya adalah lebih dia memfleksibelkan orang untuk membayar hutang ya, misalkan per 6 bulan, per 7 bulan dan sebagainya. Tapi ada juga perusahaan yang ketat ya, syarat ketatnya misalkan perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit daripada pertimbangan profitabilitas keuntungan. Misal syarat ketat itu pada waktu pemberian jatuh tempo yang ketat. Jadi kalau seandainya si konsumen itu bayarnya telat, maka dendanya cukup besar ya. Atau misalkan si konsumen itu tepat waktu atau sebelum jatuh tempo dia membayar, akan dia diberikan insentif. Nah, ini ketat ya. Ketat itu biasanya dia menggunakan denda atau bunga yang lebih tinggi ya, syaratnya ketat. Yang ketiga adalah kebijakan dalam mengumpulkan piutang. Mengumpulkan piutang itu artinya begini, dalam 1 tahun itu ada berapa akumulasi piutang ya yang diperoleh oleh perusahaan. Ada kebijakan aktif, ada kebijakan pasif. Kebijakan aktif adalah perusahaan dalam pengumpulan piutang akan memiliki pengeluaran yang lebih besar untuk membiayai aktivitas pengumpulan piutang tersebut. Kebalikannya, kalau kebijakan pasif akan memiliki pengeluaran yang lebih kecil untuk membiayai aktivitas pengumpulan piutang tersebut. Oke, selanjutnya adalah yaitu analisa risiko. Nah, kita masuk ke analisa risiko. Apa sih definisi risiko?
Risiko itu adalah kemungkinan hasil yang tidak disukai oleh kita. Itu namanya risiko. Saya ulangi lagi bahwa yang namanya piutang atau kredit yang kita miliki itu di satu sisi merupakan aset lancar, bahkan masuk dalam modal kerja tadi, tapi di satu sisi adalah memiliki risiko. Apa risikonya? Risikonya adalah hutang tak tertagih. Ya. Nah, ini adalah menjadi risiko. Bahkan dalam akuntansi ketika hutang itu tak tertagih, maka bukan berubah bukan menjadi aset lagi, tapi berubah menjadi hutang tak tertagih. Dalam bahasa akuntansinya adalah bad debit expense ya. Maka berubah menjadi biaya. Maka di sini perlu bagaimana supaya mengurangi resiko agar kredit itu lancar dibayarkan oleh debitur kita atau penghutang kita atau pelanggan yang berhutang di sini. Kalau debitur itu sebenarnya istilahnya dalam bank ya. Orang yang pinjam uang di bank itu disebut debitur. Tapi kalau di dalam perusahaan dagang biasanya pelanggan yang berhutang. Oke, maka perusahaan di situ perlu menilai debitur. Berarti menilai itu adalah figur orangnya ya atau pelanggan yang berhutang untuk mengurangi risiko piutang tak terbayar itu. Oke, yang pertama, bank atau perusahaan yang menjual saya kredit. Biasanya bank ini pakai 5C, tapi perusahaan penjualan kredit juga bisa menggunakan 5C ini, yaitu dalam menilai debiturnya 5C dengan metode 5C. Ya, nanti kita akan bahas. C itu yang pertama karakter, ya. Karakter itu apa? Karakter itu watak si debitur tersebut atau watak si pelanggan yang berhutang pada kita. Apa wataknya? Dia punya nggak watak kejujuran? Ya. Watak kejujuran dari debitur atau penghutang dalam membayar kewajibannya tepat waktu. Ini tentu menyangkut integritas orang tersebut dan kredibilitas kepercayaan orang tersebut. Biasanya kalau perusahaan kredit itu melihat seseorang itu bisa dilihat daripada track recordnya, ya. Track record itu kalau di era sekarang, kalau Anda pinjam uang di bank itu akan database-nya di Bank Indonesia itu akan ada. Misalkan Anda pinjam uang di Bank A belum lunas, Anda pinjam uang di Bank B. Bank B itu akan mencari database Anda di Bank Indonesia, apakah Anda punya hutang atau tidak. Semakin banyak Anda punya hutang, tapi hutang itu Anda tidak menepati pembayarannya, tidak sering membayar kewajibannya, maka karakter Anda itu akan jatuh. Nah, itu adalah cara menilai karakter tadi ya. Selanjutnya adalah capacity. Capacity itu adalah kemampuan debitur penghutang dalam mengelola usahanya. Ini bisa dilihat dari perkembangan perusahaannya. Jadi karena ini adalah bukan hutang pribadi ya, hutang dagang, tentu seorang kreditor atau kita pemberi hutang itu kita harus melihat capacity. Bagaimana sih usahanya? Usahanya berkembang atau tidak, ya. Ini bisa dilihat dari satu, kita bisa lihat dari perubahan modalnya pada neraca. Kalau perubahan modalnya semakin besar, ya berarti perusahaan itu berkembang. Kalau permodalannya semakin menyusut, berarti akan menyusut. Makanya di sini kalau kita kalau bank itu memberikan uang kepada para debiturnya, biasanya ada bank itu melihat misalkan usahanya harus jalan dulu. Usahanya lihat perkembangannya. Kalau misalkan usahanya perkembangannya bagus, maka dia akan diberikan modal yang lebih besar lagi oleh bank. Jadi di sini adalah melihat perkembangan perusahaannya. Semakin berkembang perusahaannya, maka pihak kreditor akan memberikan uang lebih besar lagi. Sama halnya kalau kita misalkan dalam perusahaan dagang, misalkan kita adalah sebagai penyuplai barang. Taruhlah ke toko kelontong, misalkan kalau kita perusahaannya perusahaan grosir sembako. Kita lihat toko kelontong ini bagaimana perkembangannya. Kalau perkembangannya maju berarti omsetnya tinggi. Maka kita bisa memberikan hutang yang besar pada dia. Tapi kalau perusahaan itu semakin menyusut, berarti ini kapasitasnya berkurang dan kita ragu memberikan investasi yang besar pada perusahaan tersebut. Yaitu kapital, yaitu perusahaan tersebut
Sorry ini nanti saya edit lagi tulisannya ya. Nanti ini ada yang kepotong ya. Capital itu adalah kemampuan modalnya. Kalau kita lihat capital itu adalah modal itu adanya pada di neraca ya. Kita melihat komposisi modalnya. Ya kalau misalkan komposisi modalnya sehat, baik likuiditas, solvabilitasnya, maka kita bisa lihat bahwa kapitalnya sehat. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, likuiditas adalah untuk membayar kewajibannya jangka pendek, solvabilitas untuk membayar seluruh hutang-hutangnya. Itu kita bisa dilihat dari analisa neraca ya. Makanya seorang analis bank, biasanya analis kredit, itu dia harus bisa membaca neraca perusahaan karena bisa dilihat dari struktur modalnya, apakah likuiditasnya bagus atau jelek, atau solvabilitasnya bagus atau jelek. Kemudian adalah kolateral. Di sini kolateral adalah jaminan ya. Oke. Di sini bicaranya jaminan yang dimiliki oleh perusahaan ya. Karena kita sebagai kreditor atau peminjam, sebagai pemberi hutang, itu kita juga harus melihat jaminan ya, sebab kita juga berisiko kan kalau kita meminjamkan uang kemudian tidak memiliki jaminan, kalau dia tidak balik lagi uangnya, tidak ada jaminan, maka hilang uang kita. Nah, ini semacam garansi bagi kreditor jika hutang tak tertagih. Nah, jadi di sini kolateral ini adalah jaminan. Biasanya dalam perusahaan itu biasanya kalau di bank ya, bank atau di pegadaian dan sebagainya yang memberikan kredit, itu biasanya misalkan nilai agunannya atau jaminannya misalkan 100 juta. Maka biasanya tidak mungkin perusahaan kreditor itu atau memberikan hutang itu sebesar 100 juta lagi. Ya, biasanya maksimal itu 40%. Berarti sekitar 40 juta dari besarnya jaminan. Itu demi menjaga risiko tadi, tingginya risiko tadi. Adalah condition. Nah, kondisi ini agak berbeda. Condition adalah kondisi eksternal yang mempengaruhi perkembangan perusahaan, ya. Misalnya kondisi ekonomi yang mempengaruhi perkembangan perusahaan, misal seperti dalam COVID ini ya, perkembangan ekonomi lesu, ini akan berpengaruh pada pembayaran hutang perusahaan. Karena biasanya dalam kondisi lagi resesi atau krisis, ya, omset pasti turun, kemampuan untuk membayar hutangnya turun. Jadi condition itu adalah eksternalnya. Kalau yang ini adalah pribadinya, kalau ini adalah kemampuan perusahaannya, kalau ini adalah struktur modalnya, ini adalah besaran jaminan yang dimiliki oleh perusahaan. Condition adalah faktor yang eksternalnya. Ya, jadi apa yang paling eksternal? Jelas ini adalah kondisi ekonomi. Kalau kondisi ekonomi secara makro krisis, sedang krisis, maka kemungkinan orang untuk membayar hutangnya itu sangat lemah sekali. Ya. Selanjutnya adalah kita akan menganalisis perputaran ya piutang yang disebut dengan receivable turnover. Saya ulangi lagi, ini sebetulnya menghitung mulai dari perusahaan itu mengeluarkan uang sampai uang itu kembali lagi, artinya dalam hal konsumen atau debitor atau penghutang itu kembali lagi menjadi kas kita. Nah, ini kita akan nilai. Jadi intinya analisa perputaran piutang atau bahasa akuntansinya receivable turnover adalah suatu nilai menunjukkan berapa kali suatu perusahaan melakukan tagihan atas piutangnya. Jadi berapa kali ya pembayaran hutang tersebut dalam 1 tahun ya. Biasanya 1 tahun ya dalam periode tertentu itu. Formulasi perputaran piutang adalah sebagai berikut. Receivable turnover, perputaran utang, itu diperoleh dari net credit sales, penjualan kredit totalnya berapa, dibagi piutang rata-rata ya, atau average receivable ya. Piutang rata-rata itu average receivable, rumusnya adalah
piutang awal dikurangi piutang akhir dibagi 2. Jadi saya ulangi lagi, receivable turnover itu penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Piutang rata-rata itu diperoleh piutang awal dikurangi piutang akhir dibagi 2. Contoh, satu perusahaan ya pada tahun 2018 memiliki nilai penjualan kredit secara total 100 juta. Jadi dia punya piutang kredit tahun 2018 itu 100 juta. Ya. Pada bulan Januari tahun tersebut memiliki sisa tagihan, berarti tahun 2017 itu ada sisa tagihan sebesar 20 juta. Maka ini disebut dengan piutang awal. Karena 20 juta ini yang tidak tertagih dimasukkan dalam catatan 2018. Ini 2017 berarti kan ya. Dimasukin 2018. Ini namanya piutang awal. Yang 20 juta ini piutang awal. Karena akuntansi itu dihitungnya sampai Desember, nah, maka kita berhitung sampai Desember. Di dalam bulan Desember tahun 2018 ada sisa kredit yang harus ditagih tinggal 10 juta. Maka ini disebut dengan piutang akhir. Kalau dulu kita bahas persediaan awal, persediaan akhir ya. Ini kalau dulu barang dagangan ini, tapi ini piutang ya. Piutang itu uang kita yang ada di pelanggan kita ya. Oke. Hitungnya receivable turnover perputaran tersebut berdasarkan rumus di atas. Ya, kita menghitung ini dulu. Piutang rata-rata, karena untuk menemukan ini harus cari piutang rata-ratanya. Ya. Di sini adalah kita hitunglah receivable turnover perputaran piutangnya. Piutang rata-rata, piutang awal ya. Ini dikurangi piutang akhir dibagi 2 diperoleh 15 juta. 15 juta ini disebut piutang rata-rata atau average turnover. Ya. Nah, bagaimana kita mencari perputaran piutangnya? Kita lihat kredit total tahun 2018 adalah 100 juta. Disebut net credit sales ya. Dibagi tadi rata-rata piutangnya dalam tahun itu 15 juta. 100 juta dibagi 15 juta diperoleh 6,6 angkanya. Artinya ini perkiraannya sekitar 6 sampai 7 kali kita melakukan penagihan dalam dalam piutang kita. Ya, oke. Artinya perusahaan memiliki tagihan atas piutang sebesar 6 sampai 7 kali dalam setahun. Dengan kata lain, tingkat perputaran piutangnya sebanyak 6-7 kali. Artinya begini, kalau kita lihat gambar di atas ya. Cash, inventory, piutang. Perputarannya itu 6 sampai 7 kali. Semakin lama perputarannya, taruhlah di sini cuman setahun 3 kali atau setahun 2 kali. Berarti investasinya kita harus semakin besar di situ. Tapi kalau ininya semakin banyak, taruhlah sampai 12 kali, berarti tiap bulan piutang itu masuk menjadi kas, maka investasinya kecil. Tapi kalau seandainya ininya nilainya cuma 1 tahun 2 kali misalkan, nah berarti kita harus siap investasi yang besar dalam piutang. Tapi kalau misalkan turnovernya ya banyak, ya kalau ini sedang nih ya, turnovernya banyak, misalkan sampai setahun itu bisa sampai 12 kali, 10 kali. Nah, itu berarti kita investasinya tidak besar. Karena apa? Karena piutang itu cepat menjadi cash ya. Tapi kalau sedikit ininya, maka investasinya besar karena untuk menjadi cash itu lama sekali. Nah, mungkin Anda tahu apakah baik yang mana, itu tergantung perusahaannya ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang produk-produknya yang murah itu ya mungkin dia lebih cepat ya. Tapi kalau produk-produknya yang mahal mungkin ya dia lebih lama perputarannya ya, karena kalau yang produknya murah kan konsumen kemampuan untuk membayar hutangnya juga cukup besar. Nah, jadi di sini apa sih yang sebenarnya yang mempengaruhi tadi? Ya, mempengaruhi apakah ini
banyak ya, ataukah ini sedikit residual turnover-nya. Ini dipengaruhi oleh, sudah dibahas di depan tadi ya. Cepat tidaknya perputaran piutang tergantung dari syarat pembayarannya. Makin lunak, makin panjang syarat pembayarannya ya, makin lunak atau makin panjang syarat pembayarannya, dalam setahun cuman bayar 2 kali, maka makin lama modal yang terikat pada piutang ya, berarti ini investasinya makin besar. Begitupun sebaliknya, makin pendek syarat pembayarannya ketat ya, maka perputarannya makin cepat dan investasi dalam piutangnya lebih rendah. Nah, jadi ini adalah pertimbangan mengenai receivable turnover dari kas, inventory, piutang. Berbeda-beda cara menghitungnya ya, telah tadi ya. Oke. Jadi itu tadi yang saya bahas adalah bagaimana analisa terhadap piutang, investasi terhadap piutang ya. Dengan begini nanti kita akan kelihatan berapa besar sih, apakah investasinya besar, apa investasinya kecil terhadap piutang dalam sebuah neraca. Maka bisa dilihat dulu daripada turnover receivable-nya. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita dalam mata kuliah manajemen keuangan dalam topik yaitu analisa terhadap investasi dalam piutang. Minggu depan kita bertemu lagi dalam topik dan bab yang berbeda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.